Wah, belum di sini kok sudah banyak penolakan ya, yaitu dari Kaisang. Walaupun di sini yaitu dari Grace Natali sendiri, masyarakat butuh sosok seperti Kaisang untuk memperbaiki Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari sini misalnya, yaitu Kaisang maju Pilkada Depok. Di sini penolakan bermunculan di medsos dan tidak hanya di situ saja. Di sini bahkan juga ada berita netizen rame-rame tolak Kaisang maju di Pilkada Depok. Nah, bahkan tidak luput dari Kaisang, di sini juga ada berita yaitu Pilgub Sumut 2024 BMI tolak pencalonan Bobi Nasution dan mengapresiasi Edi Rahmayadi. Ya, bahkan di sini juga dari Grace Natali menyebut masyarakat butuh sosok seperti Kaisang untuk memperbaiki Indonesia. Memang itu yang kita luput, yaitu dari memilih kepala daerah dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita malah memilih yang suka bergimik-gimik di medsos, suka bergimik-gimik di media-media lainnya. Menurut saya juga itu sangat keliru sekali ya. Perlu ditekankan lagi kalau kita memilih yaitu sosok pemimpin, yaitu lihat rekam jejak, lihatlah track recordnya, lihatlah pengalamannya seperti apa. Di situ menurut saya yang paling penting yaitu memilih sosok seorang pemimpin. Ya, kalau di sini Kaisang maju misalnya, rekam jejaknya seperti apa? Ya, bibit bebet bobot itu memang harus dipertimbangkan dalam memilih seorang pemimpin. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Gunawan, masyarakat butuh Kaisang untuk memperbaiki Indonesia, kata Grace Natali, statement yang membanggongkan. Di sini bahkan juga dari Gojek Militan, siap-siap Bekasi akan dipimpin wali kota dinasti namanya Kaisang. Di sini warga kota Bekasi anti politik dinasti, harus bersiap Kaisang bin Jokowi incar jadi wali kota Anda. Di sini warga kota Bekasi anti politik dinasti ya. Jadi di sini memang setidaknya banyak penolakan lah dan juga bermunculan di sini. Di sini Kaisang belum cukup umur jika maju Pilkada DKI, pengamat bisa dimainkan lagi di MK. Wah, belum lagi di situ ya. Yaitu Kaisang ternyata juga belum cukup umur. Di sini memang sangat membingungkan sekali ya. Entah di sini Kaisang akan maju di Pilkada Depok, Solo, atau di Bekasi. Di sini sangat membingungkan sekali. Saya penasaran dari berita di sini ya, yaitu bahkan netizen rame-rame menolak Kaisang maju di Pilkada Depok. Kira-kira ada apa ya kok sampai ditolak segala ya? Di sini jalan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep maju di Pilwalkot Depok 2024 ternyata tidak mulus. Rencana Kaisang ikut dalam pemilihan Depok 1 ternyata mendapatkan penolakan terutama oleh netizen di sejumlah media sosial seperti Twitter. Ya, di sini dari netizen ya. Kemungkinan di situ juga netizen-netizen tidak ber-KTP di Depok. Kemungkinan saja. Di sini Kaisang diragukan bisa memimpin Depok. Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman, mengatakan mereka menolak Kaisang di Depok sama seperti menolak rezim PKS diteruskan. Ia berharap ada anak bangsa yang bersih hati dan niat membangun Depok. Karena itu, Dendi merasa semua sepakat kalau reformasi yang dibangun dan dijaga untuk menghilangkan praktek politik seperti itu. Apalagi di tataran Pilpres, Presiden Jokowi sudah mengakui dan menyampaikan akan terus cawe-cawe. Dendi menekankan warga harus bersatu menolak politik dinasti dengan menutup peluang Kaisang masuk ke Depok. Ia berpendapat politik dinasti Jokowi tidak ada bedanya dengan rezim PKS di Depok yang itu-itu saja. Ya, kalau menurut saya sih Kaisang misalkan bisa maju ya, terlebih dari warga Depok sendiri, yaitu akan menentukan pemilih siapa. Apakah Kaisang, apakah yang lainnya? Memang di situ yang memilih adalah rakyat. Makanya kalau memilih kepala daerah, pemimpin kota, menurut saya juga harus benar-benar dilihat dari track recordnya. Wah, apakah terkait dengan politik dinasti dan lain sebagainya. Ya, menurut saya terlebih yaitu rekam-rekam jejaknya. Menurut saya itu yang lebih penting. Pengalaman dalam memimpin, menurut saya itu yang lebih penting. Setiap kebijakan-kebijakannya seperti apa, dan program-program kerjanya, menurut saya itu yang lebih penting. Menurut saya sih kalau politik dinasti itu ya tidak masalah kalau memang hal tersebut, seorang tersebut itu berkompeten. Ya, seperti halnya Gibran misalnya. Kalau tidak ada otak-atik di MK, saya juga bakal mendukung Gibran. Karena memang ya kapasitas dari Gibran cukup mumpuni, rekam jejaknya cukup baik. Menurut saya juga tidak masalah mencalonkan sebagai cawapres. Kalau tidak ada otak-atik di MK, menurut saya pasti akan mendukung karena saya sangat suka sekali dengan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka, selengean tetapi juga sangat tegas sekali, memberantas pungli misalnya dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Bang Gunawan. Nah,
Di sini bahkan juga Grace Natali sudah mempromosikan Gibran ya, bahkan masyarakat butuh sosok seperti Kaisang untuk memperbaiki Indonesia. Wow, di sini dari Nagasima, gilatannya gak habis-habis bro. Di sini dari Rizal Isroni, siapapun itu, jika memiliki kemampuan leadership, jujur, bersih, dan benar-benar mengabdi untuk bangsa, sah-sah saja. Tidak harus dari dinasti Jokowi. Hampir 10 tahun negeri ini dipimpin Jokowi hanya citra. Di sini dari Viantra O Siap. Di sini dari Grace, tanyain golnya Kaisang Pangarep diminta, ya seperti itulah. Maaf, saya akan memperbaiki Indonesia dengan membelikan cangcut baru untuk para BK. Ya seperti itulah. Ini orang pasti semua pasti mau berkhianat lagi Bapak Jokowi saja menjelah-menjelah ya. Hanya satu keluarga itu aja yang biasa memperbaiki negara. Ratusan juta rakyat Indonesia hanya jadi penonton. Nah dari sini bahkan juga ada berita lagi ya, yaitu Pilgub Sumut 2024 BMI tolak pencalonan Bobi Nasution. Wah, seperti apa beritanya di sini ya? Pemilihan Gubernur Sumatera Utara semakin memanas. Ada beberapa tokoh yang siap menjadi calon Gubernur Sumut tahun 2024, diantaranya Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. DPD Banteng Muda Indonesia Sumut lebih memilih Edi Rahmayadi ketimbang Bobi Nasution. Sekretaris DPT BMI Sumut Maruli Purba menegaskan tidak ada alasan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mencalonkan Bobi Nasution dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Oh, jadi BMI itu adalah Banteng Muda Indonesia. Ya, menurut saya pantas sajalah kalau menolak pencalonan Bobi Nasution di Sumut. Hal itu dikatakan Maruli saat ditanya sejumlah wartawan terkait keinginan Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo itu sebagai kandidat calon Gubsu periode 2024-2029 mendatang. Ya kita lihat sajalah. Menurut saya ya sangat imbang sekali ya kalau di sini, yaitu yang bertarung di sini adalah Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi, karena juga mempunyai basis pendukung yang sangat banyak sekali di Sumut. Ya menurut saya apapun itu ya, semoga saja pilkada besok berjalan dengan lancar, berjalan dengan ya minimal tidak seperti pada Pilpres 2024. Dan semoga saja di situ juga ya ada ketegasan lah ketika misalnya yaitu KPU melanggar kode etik. Seharusnya juga langsung ditindak tegas, 1-2 kali langsung dicopot lah dari jabatan ketua KPU dan lain sebagainya, supaya tidak miring-miring dalam memproses pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024 ya. Menurut saya seperti itu. Semoga saja di sini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Dan yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu program unggulan dari Pak Prabowo Gibran, yaitu program makan siang gratis.